Baik, kita siap belajar. Baru hari ke-12 kita ada di tahun ini. Dan khususnya saudara yang tinggal di Greater Los Angeles, bencana yang menakutkan sejak tanggal 6 Januari yang lalu. Tapi kita tetap percaya Tuhan itu. Amin. Saya ingin ngecek suara saya di Zoom, Instagram, Facebook. Bisa jelas? Kira-kira gimana sih? Bisa jelas, tolong diberi dulu jawaban. Atau kalau nggak pakai mic bagaimana? Kenapa gemaya? Tolong Zoom, Instagram, Facebook jawab dong. Suara saya jelas tidak? Jelas. Tolong jawab. Jelas? Zoom, Instagram? Oke, baik. Kita lanjut sekarang. Hari ini kita akan belajar tentang kata bahagia. Dalam bahasa Inggris ada dua kata, happy and joy. Bahagia dan sukacita dalam bahasa Indonesia. Masing-masing orang bisa menerjemahkan, memberi definisi yang berbeda. Tetapi bahagia dan sukacita sebetulnya artinya sama. Dalam bahasa Inggris ada terjemahan, ada penjelasan begini. Happiness is depend on happenings. Dan saya percaya juga. Ya, orang itu bisa berbahagia, happy. Contoh, kalau saudara kedatangan tamu dari Indonesia, tamu itu nggak pernah ke Amerika dan sebulan nginep di rumah saudara dan tiap hari diajak makan keluarga, dia nggak belanja. Loh, saya tanya kok bahagia nggak belanja sebulan, luar biasa kalau gitu. Ya. Oh iya loh, itu dia. Nah, itulah happiness depends on happening. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bahagia. Masing-masing orang punya definisi berbeda soal bahagia. Oke, kita terima semua pendapat orang. Tapi hari ini kita akan lihat Alkitab. Mari kita buka Mazmur 1 ayat 1. Kapan kita bahagia? Kenapa kita bisa bahagia? Bagaimana cara kita bahagia? Saudara percaya kalau Tuhan nggak pernah bohong? Betul? Jadi kalau Tuhan berbicara itu pasti betul? Ya, pasti. Kalau kita ngomong belum tentu. Oke. Ada di layar multimedia? Mazmur 1 ayat 1. Keren sekali firman ini. Boleh pakai dua bahasa, Inggris, Indonesia, langsung. Oke, belum, tunggu dulu. Berbahagialah orang. Nah, Inggrisnya, the joys of those. Nah, lihat ya. Berbahagialah orang, bukan orang kaya, bukan orang banyak duit, bukan orang ini. Berbahagialah orang satu, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, suka ngecek. Inggrisnya, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with, bacanya apa? Scoffers. Oke. Ayat ini diterima oleh seluruh dunia dengan filosofi ini. Orang hidup itu pasti berjalan, berdiri, dan duduk. Loh ya atau tidak saya tanya? Walaupun dia itu orang cripple, paralyzed, orang lumpuh, jalan nggak? Pakai kursi roda. Betul? Nah, yang berbahagia itu menurut firman Tuhan ini, duduknya di mana dengan siapa, berjalannya di mana dengan siapa, berdirinya di mana dengan siapa. Betul nggak firman ini? Loh iya atau tidak? Saya beri contoh ya. Suatu kali ada seorang suami yang betul-betul stres gara-gara istrinya. Dan jangan ada yang tersinggung, karena saya nggak ngomong saudara, saya bilang ada orang.
Ada suami stres gara-gara istrinya. Nah, suatu siang, kenapa di tengah kok pada tertawa? Pada satu siang, suami ini bisa ketemu teman-temannya lalu ngopi. Nah, waktu ketemu teman-temannya, temannya lihat, tumben, kita nggak pernah lihat kamu sesedih ini loh. Kenapa kamu kok sedih begini? Nah, namanya diperhatikan teman, ya cerita, aduh istriku ini begini, aduh istriku begini. Nah, ternyata teman-temannya ini orang-orang yang ada di sini jadwalnya, daftarnya orang berdosa. Wajar nggak memberi saran, advice, ada kata advice. Wajar nggak? Nah, dasar orang-orang berdosa. Begini advice. Ya, orang kayak lu cari lagi bisa kok. Ngapain lu nungguin orang kayak begitu? Loh, pernah nggak dengar cerita seperti ini? Nah, kira-kira orang ini bakal bahagia atau bakal makin runyam keluarganya? Maka itu perhatikan. Maaf, cepet-cepetan ngomong lupa ada penerjemah. Betul? Jadi yang berbahagia itu bukan si A, si B karena kaya, karena ini tidak. Kita baru di minggu kedua tahun ini. Masih ada 50 minggu lagi. Kasih tahu 52 minggu. Saudara, mari kita isi 50 minggu lagi di tahun ini dengan selalu ngecek. Aku duduk di mana dengan siapa? Aku berdiri di mana dengan siapa? Aku berjalan di mana dengan siapa? Amen. Itu akan menentukan kita jadi apa. Saya beri contoh lagi. Nggak tahu ya kapan bisa merubah orang Indonesia dalam satu hari. Maaf, jangan tertawa dulu sebelum ngomong. Tidak sedikit pengantin baru di Indonesia itu makin sedih karena bayar hutang. Ngerti nggak maksud saya? Apa itu? Nah, karena mereka mendengar kata orang, loh, kamu menikah, tapi gak pakai pesta, lalu nanti orang ngomong apa? Ayo. Nah, orang Indonesia sangat bodoh dalam hal ini. Jangan tersinggung. Loh, betul nih, Pak? Ada papa mama mau nikahkan anaknya, dan kebetulan papa mama ini cukup mampu. Lalu teman-teman dengar, kalian mau nikahkan anak, pestanya di mana? Enggak, kami enggak pakai pesta. Loh, nanti orang ngomong apa? Loh, pernah dengar nggak seperti itu? Sering. Maka itu kalau menikah enak di Amerika, sedikit yang datang. Betul nggak? Di Indonesia itu duduk dengan siapa, berdiri dengan siapa, jalan dengan siapa itu mempengaruhi. Saya ketat dalam hal pernikahan, jangan ada pesta. Kalau kamu bisa punya uang untuk pesta, lebih baik belikan rumah. Setuju nggak? Untuk kalian. Nah, saya punya resep. Kalau ada yang mau mantu tapi nggak pakai pesta, lalu orang ngomong begitu, saya ikuti nasihat ini, pasti bahagia saudara. Ngomong kepada mereka, oh, yang mau pesta kan kamu. Iya atau tidak? Ya udah, kamu buat pesta, kami yang datang. Ya kok diam saja. Betul nggak nasihat ini, advice ini? Ya sudah, mau makan gratis kamu kok. Saudara, ini loh hal-hal kecil, tapi kita ini bodoh, maaf. Mendengar orang ngomong apa, itu suatu kejahatan. Maka itu Tuhan berkata, berbahagialah orang, kalau saya simpulkan, yang selalu menuruti nasihat Tuhan. Amin. Amin. Berbahagialah orang seperti itu. Lihat ayat 2. Apa kesukaannya? Ya, lihat ayat 2. Apa kesukaannya? Tetapi yang
kesukaannya makan sambal pedas. Bukan. Tapi kesukaannya apa? Hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan. Dan dia ngapain? Merenungkan siang dan malam firman itu. Nah, ayat ini pun kita akan beri contoh yang jelas. But they delight in doing everything the Lord wants. Jadi orang berbahagia itu yang selalu punya kesukaan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Day and night they think about His law. Nah, supaya saudara gampang mengerti ayat ini, saya tunjukkan. Firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal. Saya minta saudara jawab kok. Kurang dengar, saya ulangi. Mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Mama mertua. Nah. Ada sebuah jawaban. Saya percaya ternyata firman mama mertua lebih gampang dihafal. Kenapa? Karena firman mama mertua direnungkan siang dan malam. Betul itu. Mama mertua ngomong satu kata tahun 74 bulan Januari. Masih hafal sampai hari ini. Betul nggak? Sudah 51 tahun. Dan mama mertua sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Iya atau tidak saya ajak ngomong? Yes. Karena begitu mama mertua ngomong, langsung direnungkan. Aku salah apa ya? Kenapa dia ngomong begitu ya? Biasanya orang begini tanya ke ipar-ipar. Mama mertua gitu kan lu enggak? Kenapa dia begitu ke gua? Direnungkan. Pak David sekali-kali tanya ke jemaat, saudara khotbah saya 2 minggu lalu apa? Ngerti? Kira-kira saudara jawab apa kalau Pak Gembala tanya? Lupa. Lupa. Terlalu betul kita ini. Tapi tidak baik di jemaat ini. Tapi orang ngomong, tetangga ngomong, siapa ngomong, ingat sampai hari ini. Kita ini keterlaluan enggak? Jawablah. Kita ini keterlaluan enggak? Sangat keterlaluan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Amin. Nah, sekarang kita kejar tenses, ya. Kalau dalam bahasa Inggris grammar ada tenses, Indonesia tidak ada. Ya. Di dalam tenses itu ada berapa waktu? 3. Past, now, present, and future tomorrow. Nah, semua firman, tolong jangan main HP ya, udah main HP di sana yuk dengar sini. Semua firman Tuhan itu present tense. Lo kok amin? Amin. Amin. Semua firman Tuhan itu present tense. Masih ingat doa Bapak kami? Our daily bread, your kingdom come, your will be done. Today, hari ini. Saudara, satu-satunya buku, nggak ada kedua, apalagi ketiga. Satu-satunya buku yang tensesnya present tense itu cuma Alkitab. Karena hanya Alkitab yang ada kata today. Itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Hari ini. Saudara, yang rajin baca buku apa saja, ada yang butuh buku. Cari buku tulisan siapa, penerbit siapa yang terkenal. Tidak ada kata today di dalamnya. Di semua buku selalu ada kata pada masa itu, waktu itu, nanti. Tidak ada yang bisa menulis today. Hanya Alkitab. Saudara tahu? Karena yang menulis adalah sang waktu itu sendiri. Amin.
Kalau saudara ketemu orang yang tidak percaya Tuhan, sudah ateis, agnostis, komunis lagi, boleh lengkap. Nggak usah debat dengan orang seperti itu. Ajak bicara tentang waktu. Orang itu nggak bisa ngelak. Saudara sadar nggak? Waktu itu adalah satu-satunya hal yang paling cuek di hidup kita. Orang terlambat pesawat, kereta atau apa, mau marah sama siapa? Waktu dimarahi bisa? Waktu dimarahi dia tunduk pada kita? Waktu itu nggak pernah nurut kita. Kita maki-maki dia, kita bayar dia untuk stop. Cuek. Nah, sampaikan kepada orang itu. Berarti waktu itu adalah someone, bukan something. Waktu itu seseorang. Orang kaya, orang berpangkat, orang hebat hanya kalah dengan satu waktu. Betul? Berarti waktu itu Tuhan sendiri. Jadi kalau sudah ketemu orang nggak percaya Tuhan, kau sengaja depan, bicara soal waktu, pasti mereka akan sadar. Ya. Jadi saya ulangi, waktu itu seseorang, bukan sesuatu. Someone, not something. Hormati waktu. Maka itu kalau kita bisa hidup menghormati waktu, hidupnya akan luar biasa. Betul? Percayalah, orang yang gak percaya Tuhan, tapi dia tertib tentang waktu, dia pasti berhasil. Dan itu fakta dalam hidup. Nah, di sini kita belajar, firman Tuhan itu ternyata adalah waktu, dan waktu itu adalah hari. Jadi, kalau saudara ingin punya hidup yang bahagia, jangan cari uang banyak-banyak. Oh, ada yang lain. Saya beri contoh, ya. Tolong jawab. Siapa setuju hidup nggak punya uang itu masalah? Betul atau salah? Salah. Lu tunggu dulu, saya mau buktikan. Kalau saudara berkata hidup nggak punya uang itu masalah, artinya orang banyak uang nggak punya masalah. Dulu jawab dulu. Karena saudara tadi bilang kalau hidup nggak punya uang itu masalah, berarti orang kaya nggak punya masalah. Karena uangnya banyak. Banyak masalah. Nah, jadi yang mana yang benar? Ulang. Sehari nanti makannya apa di belakang? Bihun bakso. Sambalnya ada. Maaf ini bikin di rumah, cari sendiri. Tadi saudara bilang hidup nggak punya uang itu masalah. Artinya orang punya banyak uang tetap lebih masalah. Lu jangan jawab itu dulu, artinya kok Harusnya tidak punya masalah. Iya. Jangan harusnya lewat aja lah momen itu. Oke, saya ulang. Saudara bilang orang hidup nggak punya uang itu masalah. Iya. Ya dong, apa sih? Bolak balik saya ngomong tadi kok. Berarti orang kaya nggak punya masalah. Benar. Karena uangnya banyak. Iya. Betul. Betul. Siapa bilang orang kaya nggak punya masalah? Banyak. Justru itu. Berarti masalahnya bukan pada si uang. Masalahnya pada si kita. Bisa berkata cukup atau tidak. Amin. 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 Saya beri contoh. Orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat. Saya bukan bilang cepat mati. Beda, cepat mati dan matinya cepat. Orang miskin. Apa? Soalnya bahasa Inggrisnya matinya cepat dan cepat mati. Ya, yang matinya cepat itu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Enggak. Orang miskin. Orang kaya itu susah mati karena berobat terus anak-anaknya banyak. Lo kok nggak percaya?
Kalau orang miskin sakit, jadilah kehendakmu. Bisa ngakak-ngakak. It's true. Ya betul tidak, saudara. Amen. Nah, Iya. orang yang takut mati. Kaya. Tunggu, jangan. Orang yang takut mati itu pasti karena dua hal. Yakin. Satu, sadar kebanyakan dosa. Itu takut mati. Betul gak? Betul. Orang yang sadar sudah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus, cuma takut mati. Iya. Karena tahu kemana. Amin. Nah, hal kedua yang membuat orang takut mati itu pasti yang kaya. Kenapa ya? Betul? Iya, iya. Maka itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang susah masuk surga? Orang kaya. Orang kaya. Itu jangan ingin kaya. Selama sebulan lah kami ada di Amerika ini. Ya. Yang domestik saja tiket kami 3.000 berpotong. Hampir 4.000. Kami bertiga kalian dari 15 Desember. Maaf ya, jangan mikir. Kami nggak pernah minta gereja yang kami layani untuk uang. Tidak. Saya sudah berapa ratus kali ke Amerika sejak tahun 81. Nah, hanya satu kali. Pertama kali datang ke Amerika 81 itu tiket saya dibayar. Sejak itu saya bayar sendiri. Kaya nggak? Oh, ya. Model gini nggak kaya bagaimana? Ya, amin, amin. Dulu kan. Dahsyat. Dahsyat. Iya. Besok malam kami bertiga balik ke Jakarta. Sibuk di Jakarta. Tanggal 22 Januari saya ke Munich, Jerman. Jalan darat sampai ke Belanda, putar-putar. 6 Februari saya sampai di San Francisco. Putar lagi sampai ke Ohio, Oklahoma. Tanggal 18 hari Selasa Februari saya balik ke Jakarta. Maaf, itu bayar sendiri semua tidak. Tuhan berkati luar biasa. Putar lagi pelayanan. Wah, sudah. Saudara, Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Tapi bukan uang yang ngatur hidup kami. Kami yang ngatur uang. Haleluya. Betul? Betul. Hanya ada satu pilihan di antara dua. Uang ngatur kita atau kita ngatur uang. Kita ngatur. Yang berbahagia yang mana? Kita ngatur uang. Lu pintar semua gini loh ya. Luar biasa. Pintar semua. Orang yang hidup diatur uang itu nggak pernah bahagia. Betul ya? Karena selalu ketakutan. Nanti kalau gimana? Itu luar biasa. Kenapa uang tiket kami jadi pada putar-putar? Karena ada satu. Jadi seharusnya tanggal 4 Januari kemarin kami bertiga itu ke Little Rock, Arkansas. Nggak beli tiket, sudah diatur pelayanan. Ternyata batal. Nah, tahu sendiri kalau tiket begitu batal hilang. Waduh, yang undang itu merasa bersalah. Nggak usah. Saya bilang uang nggak ikut gambar, biarin. Kalau uang itu saya gambar, saya pikir nggak ikut gambar kok saya nggak ikut nyetak juga. Dan akhirnya dari instead of ke Little Rock, akhirnya kami ke Tulsa. Beli tiket baru lagi. 600 sekian hilang dan ditambah baru lagi, nggak apa-apa. Tuhan tetap cukup. Amin. Maka itu uang bukan sumber masalah, tapi kita hati ini. Uang selama masih di dompet dan di bank itu hamba yang setia. Tapi begitu uang pindah ke dalam hati, dia tuan yang jahat. Wow. Betul. Ingat, di hati kita hanya ada Yesus Kristus Tuhan, tidak boleh yang lain. Haleluya. Maka itu di tahun ini jangan uang yang di depan kita, biar tetap Tuhan Yesus. Amin. Jangan uang di hati kita, biar tetap Yesus.
Jangan biarkan uang di kepala kita. Dia akan jadi tuan dan menjajah kita. Letakkan uang di telapak kaki kita, supaya di kepala kita tetap Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara hidup seperti ini, hasilnya akan luar biasa. Sungguh berbahagia. Gak pernah khawatir, gak pernah takut apa-apa. Tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Nah, jadi saya ulangi lagi, orang berbahagia itu kalau hidupnya itu ada di hari ini. Budi. Ya, saya ulangi. Orang yang berbahagia itu kalau hidupnya ada di hari ini. Saudara saya jawab tadi itu 3 waktu. Kapan? Pas kemarin, hari ini, present, dan tomorrow, future. Sadar nggak bahwa tidak sedikit orang adanya di hari ini, tapi pakai waktu kemarin. Coba mana? Bisa nggak orang seperti itu? Bisa. Dan orang seperti ini kata-katanya kelihatan. Dulu. Betul nggak? Tahun lalu. Maka itu kenapa banyak cucu-cucu nggak mau ketemu opa-opanya. Karena cucu capek. Ketemu opa-opanya dulu. Loh iya atau tidak? Sampai cucu aja bosan begini. Nah orang seperti ini nggak akan bahagia. Karena dia nggak eksis di hari ini. Begitu bodohnya manusia dibodohi setan. Sudah kejepit dengan masa kemarin, ditambahi khawatir besok. Besok bagaimana ya? Besok bagaimana? Ada nggak orang seperti itu? Waduh, ini stresnya nggak kira-kira orang kayak begini. Mau tidur susah, nggak tidur susah. Betul? Ya tuh saudara. Maka itu ayo tahun ini kita lewati jalan kebenaran ini. Mungkin ada yang kenal selebritis, orang-orang kaya yang rumahnya habis terbakar berapa hari ini. Mereka move on nggak? Mereka kan gerak maju ke depan lagi atau putus asa terus bunuh diri? Enggak, mereka tetap punya harapan, semangat. Betul? Bayangkan, itu aja yang nggak percaya Tuhan. Masa yang percaya Tuhan bisa kalah? Saudara, maaf, jangan tersinggung. Ada 2 orang yang paling bahagia di dunia ini. 2 kelompok orang. 1 orang pikun, 2 orang gila. Betul nggak? Orang gila itu bahagia terus. Lu gila lu. Tapi yang waras dikatakan gila kok tersinggung. Itu luar biasa. Lu ya atau tidak saya ngomong? Maaf. Kalau ada keluarga kita yang demensia, pikun, itu sehatnya luar biasa. Lu betul nggak? Kenapa orang demensia sehat? Lupa melulu. Kenapa? Bukan lupa melulu, kita apa? Betul? Ya tapi jangan gila dulu baru senang banget usaha. Tetap aja taati firman Tuhan ini. Maka itu kalau kita bisa hidup setiap hari di hari ini, hidup itu luar biasa. Amin. Tekanan darah normal, asam lambung normal, triglyceride normal, ya enggak semua SGPT, SGOT normal semuanya. Orang yang mata duitan saya sarankan nggak perlu beli alat tensi darah, cek saldo saja. Sebab orang mata duitan saldo tinggi tekanan darah turun. Saldo turun tekanan darah turun. Itu orang mata duitan. Betul? Betul saja. Maka itu masuk tahun yang baru ini, tempatkan Tuhan Yesus di tempat yang paling tinggi di hidup kita. Yang lain biar di bawah semua. Dan selalu hidup menikmati hari ini. Karena hari ini itu hari yang paling indah dalam hidup kita. Yesus yang namanya Immanuel nggak mungkin ada di hari kemarin. Berarti bukan Immanuel dong.
Lu betul nggak? Lu kata Immanuel itu artinya apa? Hidup kapan Tuhan Yesus? Menyertai kita toh. Iya. Lalu kita ada di hari apa? Kemarin atau besok? Hari ini. Ya sudah. Maka itu kalau saudara hidup di masa lalu nggak ada Yesus, kecepatan ke depan juga belum ada Yesus. Hari ini saja bersama dengan Dia. Wow. Betul, itu kebenaran kita harus miliki dalam hidup. Dahsyat. Dahsyat. Hari ini. Coba saudara lihat 1 Samuel 16. Saya bisa pinjam kitab enggak ya? Di sini kan. Oh, jangan di HP. Pak David, saya lihat buku supaya gampang. Ada kitab buku. Tak tolong ada di belakang. Pinjam. Soal berapa ya? Tolong Filipus carikan mau siapa? Carikan yang ketika Daud menghadapi Goliat. Daud itu ngomong, pada hari ini aku akan serahkan mayatmu. Ada itu 1 Samuel 16 ayat berapa? Oh, terima kasih Pak. Sini ada Alkitab. Saya mau lihat. Terima kasih. Samuel 16. Sebelumnya. Oke, sebentar. 1 Samuel 16. Ayat berapa? Dia pergi cari. Oh, pekerjaan dosa karena sudah ada. Maaf. 1 Samuel 16. Maaf ya. Oh, kok anak saya juga pergi? Ada, Pak David sudah ada. Oh, jangan Spanish saja. Lebih dari bahasa Jawa saya lebih ngerti daripada Spanish. Enggak ada ini sudah. Oh ya, sudah ada. Makasih. Duduk kamu balik cepetan. 1 Samuel 16. Jadi situ ada enggak sudah? Filipus kan ada. Bentar ya. 16. 17, terima kasih. Samuel 17. Oh, Samuel 17 ayat. Ya, ayat berapa itu? Daud tiba di medan perang, betul. Mendekat 46. 46. Thank you. Oke, kita lihat 17. 17. Yes. 46. 46 ya. Itu ya. Oke, ada? Oke. Yep. Hari ini juga. Nah, ini tidak ada di buku lain yang present tense. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Pertanyaannya, Daud sudah perang atau belum? Belum pernah. Bahkan Goliat itu tertawa sampai sakit perut. Ayatnya nggak ada, tapi percaya saja. Kenapa Goliat tertawa sampai sakit perut? Karena dia bilang, lu kira gua anjing? Betul nggak? Kan ada kata itu, lu kira gua anjing? Lu datengin gua pakai tongkat? Berarti Goliat tertawa nggak? Ngakak itu saudara. Tapi begini imannya Daud. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Bukan sombong, bukan sombong. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuh. Lagi, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat antara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Zaman dulu burung pemakan bangkai itu ada karena banyak mayat. Dan kepada binatang-binatang liar, supaya ini imannya Daud, supaya seluruh bumi bagaimana tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Today the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head, and then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals. And nggak ada kata today lagi yang kedua ya. Okay. And the whole world will know that there is a God in Israel. Jadi ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami banyak masalah dalam hidup, ingatkan dunia supaya dunia tahu di keluarga kami ada Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka dunia akan memuliakan dia. Betul, hati kuat dia hadap ini.
supaya seluruh dunia tahu siapa yang jadi Tuhan yang kita sembah di hidup ini. Saya ulangi lagi dari contoh-contoh di awal. Ternyata yang namanya manusia ini lebih mudah percaya kata orang bukan daripada kata Tuhan. Nah, ini kita harus berubah. Maka itu firman tadi berkata, yang berbahagia adalah orang yang menuruti nasihat Tuhan, bukan nasihat orang berdosa. Kalau mereka ngomong ini ngomong itu, iyakan saja. Karena orang ngomong gak ada pajaknya. Loh, saya ini dulu ya pernah mikir, saudara, sebagai hamba Tuhan saya ini capek kalau ngurusin orang salah ngomong, salah dengar, salah ngomong. Itu ruwetnya luar biasa. Betul nggak? Pernah ngalamin itu? Loh, saya tanya, pernah punya masalah? Kita ini nggak ngomong begitu, tapi yang dengar yakin kamu ngomong begitu. Pernah nggak ada kasus seperti itu? Nah, ini pengalaman saya. Kalau ada kasus itu, ya ampun, nggak bisa nyelesaikan. Loh, betul nggak? Karena Tuhan nggak bisa biar ini biar itu. Maka itu satu-satunya hal. Kalau sampai ada peristiwa salah ngomong, salah dengar, salah ngomong, selesai, ampuni, selesai. Kalau diperpanjang setan juga. Perang dunia pertama, the First World War, itu kan ada orang salah ngomong. Pangeran Austria, the Prince of Austria, kerajaan ini, dikatakan dibunuh, orang salah dengar, ribut, bayangkan. Suami istri yang rajin ribut karena salah omong dan salah dengar, padahal cuma sebelah. Jangan-jangan tuli dua orang. Maaf. Maka itu ampuni, gak usah diperpanjang. Amin. Yang paling celaka kalau orang ketemu orang sombong. Aku yakin. Aku gak pernah salah ngomong. Ini orang menakutkan kalau begitu. Tuhan kalah. Nah, harganya. Jadi percaya kalau salah ngomong, salah dengar, gak usah diteruskan. Tapi apa? Ampun. Ayo makan bakso yuk. Ya sudah selesai. Karena diperpanjang, gak ada yang mau ngalah. Ya, yang bicara yakin aku bicara begitu, yang salah dengar yakin aku dengar kamu ngomong begitu. Nah, siapa ini yang mau dibela? Maka itu nasihat Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kerjakan yang Tuhan Yesus lakukan. Maka hidup ini akan luar biasa. Kemarin kita lihat yang Injil Matius, masih suasana Natal dong. Oh, Natal masih ada masalahnya. Tidak apa-apa. Natal itu tiap hari. Oke, Matius pasal 1. Kita melihat bukti ini, saudara. Bagaimana hidup Tuhan Yesus itu selalu mentaati apa yang tertulis. Dari Matius 1 ayat yang ke 22. Hal itu terjadi. Sayang waktu ya, nanti. Hal apa? Baca sendiri ayat sebelumnya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh para nabi. Ini bicara tentang hidup Yesus. Jadi apa saja yang Yesus kerjakan itu ternyata dia mengikuti apa yang tertulis. Pasal 2, Matius pasal 2. Nah, lihat ini hebat tuh Tuhan kita itu, karena ya Matius 2. Filipus bantu ayatnya berapa itu ya? Nih. Pasal 2 berapa aja bacakan di situ. Pasal 2 ayat 15. Ya. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Bacakan. Hal itu terjadi supaya genap apa yang difirmankan oleh Nabi
Dari Mesir Mesir dipanggil dipanggil anak. Jadi Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang tidak dikatakan oleh Bapa di surga. Terus ayat berapa lagi? 17. Berapa? 17. 17. Terima kasih Pak Pendeta Irwan. Baca ayat 17. 1, 2, 3. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yeremia. Terus berapa lagi? 23. Ya, 23. Setibanya Betul? Setibanya di sana, tinggal. ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Baca. Hal Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Tahun 2025 seperti tahun-tahun yang lalu penuh misteri, penuh rahasia. Ya, betul tidak? Yes. Masuk tahun 2020, meninggalkan tahun 2024, AI muncul hebat sekali. Sekarang ini, maka itu papa mama, kalau kita nggak dapat hikmat kuat dari Roh Kudus, anak-anak kita nggak butuh kita, mereka cari AI. Karena AI kalau ditanya langsung jawab. Kita kalau ditanya, tunggu mama masih masak. Tunggu masih ini. Tapi AI itu luar biasa. Tapi saya mau katakan, AI nggak bisa tahu masa depan kita. Coba tanya dia. Nggak ngerti. Itu Tuhan yang tahu. Maka itu kalau saudara dan saya di tahun ini mengambil keputusan hanya mengikuti dia, apa yang dikatakan oleh firman, maka hidup ini akan luar biasa. Amin. Amin. Hidup ini akan luar biasa. Kita nggak pernah tahu akan terjadi apa, tapi ikuti yang tertulis. Yohanes 5 ayat 20. Ini sikap Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 20. Ya, ini luar biasa. Yohanes 5 ayat 20. Ya. Baca sama-sama satu. Sebab Bapa mengasihi anak. Mengasihi Tuhan Yesus loh. Iya. Ya. Apa bukti kasih Bapa kepada Tuhan Yesus? Dan itu pun akan terjadi kasih Bapa kepada kita. Karena kita juga anaknya. Ulang, 1, 2, 3. Sebab Iya. Bapa mengasihi anak dan Iya. Bapa menunjukkan kepada anak berapa hal? Segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Artinya, semua yang Tuhan Yesus kerjakan itu melihat siapa yang bekerja. Allah Bapa. Melihat apa? Seperti ini yang Tuhan minta untuk semua kita. Mengerjakan apa saja, lihat yang Bapak kerjakan. Saya beri contoh. Papa suka ngampuni enggak? Lalu? Belum suka. Ya kok. Jadi kalau Papa suka mengampuni, maka kita sebagai anak harus Suka. nggak bisa. Nggak bisa. Tunggu dia mati dulu. Jadi sekali. Kalau saudara tidak mentaati yang Papa kerjakan, suka mengampuni, berarti kita pendendam. Ayo kita berubah. Maaf, Papa pelit nggak? Enggak. Nah, kita kadang-kadang langsung begitu. Jadi Yesus itu untuk mengerjakan apa-apa selain dia lihat papanya bekerja. Bahkan, baca, Papa akan apa? Ayo, Papa akan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu akan Jadi heran. segala sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas dan monoton, orang akan heran nggak? Biasa. Biasa. Tapi yang Papa kerjakan itu selalu hal yang baru dalam hidup kita.
Kalau ada sesuatu yang baru, maka orang akan, wih, hebat. For the Father loves the Son and tells him everything he is doing, and the Son will do far greater things than healing this man. You will be astonished at what he does. Betapa luar biasanya kalau mulai tahun ini sikap hidup saudara, sikap hidup saya itu betul-betul melihat yang Papa kerjakan, maka kita pun akan mengerjakannya. Amin. Maka orang-orang yang melihat kita akan menjadi heran karena hal baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian terakhir, suasana cepat benar ini. Ya, bagian terakhir, ayo kitab Yunus. Ya, Yunus ini keren sekali, saudara. Kitab Yunus. Jadi lakukan mulai Yunus 1, ya, Yunus 1 ayat 1. Lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan untuk hidup kita. Yona, ya lupa. Lama di Amerika lupa Yunus. Yona. Ayat pasal 1 ayat 1. Ayo kita belajar hidup. Terima kasih Ibu Isyuku kepala ditanya tadi. Ya, Yunus 1 ayat 1. Ya, datanglah Firman Tuhan. nah kepada Yunus bin Amitai. Ternyata tidak harus firman Tuhan. Firman orang suka hanya firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Apa firmannya? The Lord gave the message to Jonah, son of Amittai. Ayat 2. Ayat 2. Get up and go to the great city of Nineveh. Ya. Suruh pergi dan bangun. Yunus dengar gak? Loh, saya tanya, Yunus dengar gak? Dengar. Oh, dengar. Ya, tapi nurut gak? Gak nurut. Nah, Dengar tapi awas ada yang punya nama Yunus di sini. Percuma-cuma dengar tapi nggak melakukan. kita sering. Saya percaya semua kita pasti punya pengalaman nyuruh seseorang tapi nggak dilakukan. Jengkel? Lo jengkel nggak? Sangat jengkel. Karena orang-orang tua, papa mama sering marah pada anak-anak yang nggak nurut. Terus saya tanya, jengkel nggak kalau anak kita suruh ini suruh nggak melakukan, jengkel nggak? Jangan, ingat dulu masih kecil kita juga begitu masalahnya. Cuma sekarang sudah lupa. Betul nggak? Maka itu saudara penting sekali. Nggak cuma dengar tapi nurut. Nah Yunus ini dengar tapi dablek. Ini dia suruh ke San Francisco, ke New York. Kan begitu nyimpangnya jalan. Saudara, tapi Tuhan tetap baik. Nah, kita akan belajar tentang Yunus. Dari sekolah minggu, kita sudah dengar cerita ini. Dan Yunus ini nabi yang tidak taat atau nabi yang taat? Salah. Yunus itu tidak taat karena dia kenal siapa Tuhan. Itu masalah. Nah, coba kita lihat dulu pasal 4. Kenapa Yunus ini kok bisa dua kayak begitu, saudara? Ayat 4, pasal 4 ayat 1. Jadi setelah 3 hari dia keliling kota Nineveh sambil khotbah supaya orang itu bertobat. Ternyata mereka bertobat sungguh-sungguh. Dan lihat ini pasal 4 ayat 1. Orang ajar nggak orang ini? Saya baca, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marah. Kenapa dia kesal? Karena dia maunya Tuhan menghukum Niniwe. Yunus gak mau Niniwe diampuni. Nanti tuh lihat ayat 2. Ini kurang ajaran Yunus. Dan berdoalah Yunus kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?
Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku kenal bahwa Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Orang aja baik. Loh, ini loh masalahnya Yunus itu bukan gak paham. Yunus ini sangat kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Adalah Tuhan yang merciful, Tuhan yang berbelas kasihan. Nah, rupanya dalam sejarah Yunus ini punya dendam kepada Niniwe. Dendam dia. Kenapa? Itu kerajaan Asyur, sekarang Assyria. Jadi waktu itu Asyur menyerang Yerusalem, dan ada beberapa keluarga Yunus terbunuh. Nah, dendamnya itu dari waktu itu. Nah, Tuhan tahu Yunus disayang Tuhan. Kalau kamu gak ngampuni Yunus, kamu masuk neraka. Nah, karena kamu aku pilih jadi hambaku, maka aku utus kamu ke sana supaya mereka itu bertobat. Ternyata Yunus gak mau mereka bertobat. Setelah dipaksa untuk ke Niniwe, nginep di hotel perut ikan 3 hari gratis. Mau nggak kira-kira liburan di perut ikan? Oke. Maka dia terpaksa ke Niniwe. Nah, saya tanya, kalau ada pengkhotbah kayak begini, khotbahnya serius atau pelan-pelan ngomongnya? Serius. Wah, pelan-pelan. Mungkin nggak mau mereka dengar firman kok. Gimana ini saya pikir kok ah. Lo betul nggak? Dia kesel. Kesel. Maka itu khotbahnya pelan. Nah, saya sebagai pengkhotbah belajar juga. Bayangkan khotbah yang setengah diajak orang bertobat. Wow. Masa khotbah benar-benar orang bertobat? Ya. Ngerti? Ini Yunus ini luar biasa. Khotbahnya nggak serius. Tapi Tuhan bekerja. Sudah begitu, lihat ayat 3. Maka itu jangan beri anak laki nama Jonah. Sudah marah-marah kepada Tuhan. Ya, terus dia bilang, cabutlah sekarang. Ya Yahweh, kiranya nyawaku lebih baik aku mati daripada hidup ini. Kalau tahun model saya, tak mati benar. Untung banyak kayak saya. Untung. Ini loh orang ajarnya hamba Tuhan ini. Just kill me now, Lord. Sudah? Lihat ayat 4. Tetapi firman Yahweh, jangan lagi firman. Layakkah kau marah? Terus ayat 3, ayat 5. Nah, dia enggak jawab. Layakkah kau marah? Yunus ngapain? Keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah namanya. Masih minta apa? Yunus masih mengharapkan apa? Itu. Ayo, Yunus masih mengharapkan apa? Malapetaka, bukan kurang aja. Jadi dia menghindar dari kota itu karena dia yakin dihukum kota itu, maka itu dia jauh-jauh. Aduh, gemesnya bangsa. Tapi sabarnya Tuhan. Lihat ayat 6. Nah, lalu atas penentuan Yahweh Tuhan, and the Lord God arranged for a living plan. Nah, saudara, password, tahu kata password? Kata sandi kitab Yunus ada di kata penentuan Yahweh. Atas penentuan Tuhan, atas penentuan. And the Lord God arranged. Kita kembali ke pasal 1 ayat 17. Yunus 1 ayat 17. Coba lihat ini ya. Luar biasa Yunus ini. Ya, now the Lord had arranged for a great fish to swallow. Ingat, perintahnya bukan to eat. Apa bedanya to eat and to swallow? Nah, kalau dimakan habis gitu. Nah, saya percaya ikan ini bingung.
Kok aku udah makan nggak kenyang-kenyang ya? Karena cuma suruh telan. Aduh, ikan aja nurut loh. Kalau sudah nggak nurut, malu sama ikan, tahu nggak? Suruh, oke? Maka atas meneton Yahweh datanglah saya ikan besar yang menelan Yunus. Sekarang saya percaya ikan ini pasti punya nama. Yang jelas bukan David. Maaf ya, barangkali. Ya, lu kenapa saya percaya punya nama? Waktu saya jadi guru sekolah minggu, anak-anak diskusi. Betul juga. Kalau Tuhan nggak panggil nama ikan ini, cuma ngomongin, hei ikan besar, datanglah. Berapa ribu ekor ikan besar. Terus Yunus lembut gigi kiri. Jadi rebutan semuanya itu loh, betul atau tidak? Yang dipanggil cuma satu, berarti ada namanya. Tapi jangan tanya siapa saya namanya, saya tidak tahu karena nggak ditulis. Pokoknya ikan ini nurut. Maka itu kunci kebahagiaan kita di tahun ini dan seterusnya. Suara siapa yang kita ikuti. Amin. Lanjut ya, lanjut. Nah, coba lihat pasal. Masih pasal 1. Bentar, ayat berapa itu? Pasal 3 ayat 1. Coba lihat. Pasal 3 ayat 1. Ya. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus Untuk kedua kalinya. Nah, jangan itu terjadi di hidup kita. Ngerti nggak? Ya. Artinya apa ini? Kalau sampai 2 kali Tuhan ngomong, Peringatan. ya belet kok peringatan. Sebel betul. Jangan. Berbahagialah saudara dan saya kalau kita diketahui Tuhan. Cukup ngomong 1 kali kita berangkat. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Jangan sampai Tuhan ngomong 2 kali. Takut kalau kita nggak sempat loh. Iya. Betul nggak? Kita nggak tahu waktunya. Biar Tuhan ngomong sekali aja kita nurut. Luar biasa. Amin. Pasal 2 ayat yang ke-10 di atasnya. Then the Lord spoke to Jonah a second time. Jangan. Cukup sekali Tuhan ngomong. Pasal 2 ayat 10. Lalu berfirman Yahweh kepada ikan itu. Stop. Jujur, kita atau ikan yang lebih nurut Tuhan? Jawab. Ikan. Sudah 3 hari keliling-keliling laut kok gak kenyang-kenyang aku ini. Karena gak dikunyah, ditelan. Terus firmannya apa? Ikan itu memuntahkan Yunus. Coba bayangkan kalau ikan itu pelit. Lu coba jawab. Kalau ikannya pelit, tidak dimuntahkan. Hebat ikan itu. Harus malu dikatakan. Oke. Terus pasal yang keempat lagi di bagian terakhir. Ya. Jadi kata God arrange, ya, Tuhan menetapkan atas penentuan Tuhan. Ya. Tadi terus tadi kan sudah ayat yang ke-6. Ya, Yunus 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Yahweh Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jara. Udah. Terus ayat 7. Yunus bersukacita karena nggak panas. Ya. Aduh, Tuhan itu sabarnya luar biasa. Kalau saya Tuhan, biarin dia pingsan, kepanasan di situ. Karena dia kurang ajar betul. Terus ayat 6. Ayat 7. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, ya, atas apa? Penentuan Yahweh Tuhan. Ya, ini luar biasa. Datanglah ekor ulat yang menggerek, yang makan pohon jara itu sampai mati. Bayangkan, ulat saja taat. The next morning Adam the boom. Ayo, malu nggak kalau kita nggak taat? Bisa tanya jawab. Malu sama si ikan, sama si pohon jara, sama si cacing satu ini, ulat ini, ya. Terus ayat 8. Segera saudara matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan, atas penentuan, bertiuplah angin timur yang panas terik
sing sinar natari menyakiti kepala Yesus. Minta mati lagi nih orang. Rebala ya lesu dan berharap supaya mati katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Jujur, kalau Tuhan model kita, jawab kan? Berangkat. Berangkat sudah. Berarti 3 kali dia minta mati. Keterlaluan. Tapi itulah yang kita harus belajar. Amin. Amin. Jadi apa kunci berkat Tuhan untuk tahun baru ini? Taat. Dengarkan Tuhan. Dia ngomong apa, ikuti perintahnya. Mau berubah? Ayo pemusik Tuhan. Roma